Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dery Iman Prasetya dengan NIM 0052. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi Islam dengan dosen pengampu Bu Aang, yaitu paradigma psikologi Islam dengan judul formulasi struktur psikis manusia terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan tasawuf dan tafsir tematik. Selanjutnya, para sufi kebanyakan merupakan pengamal tasawuf atau tasawuf amali dan sedikit sekali yang menguraikan secara teoritis atau tasawuf nazari dan lebih sedikit pula yang memiliki keduanya sekaligus. Menurut Yusuf Qaradawi Al-Ghazali nomor 451 sampai 500 Hijriah atau 1059 dan 1111 Masehi. Dalam memformulasikan teori-teori tasawufnya, banyak mendasarkan pemikirannya kepada Al-Quran dan Sunnah, khususnya mengenai teori struktur psikis manusia dalam tasawufnya. Dapat dijelaskan bahwa formulasinya itu merupakan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan tasawuf. Karena tafsir dengan pendekatan tasawuf adalah tafsir dan takwil ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman tasawuf. Menurut Al-Zahabi nomor 673 sampai dengan 748 Hijriah atau tahun 1274 sampai 1347 Masehi, tasawuf terbagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, tasawuf nazari adalah tasawuf dalam bentuk teori. Yang kedua, tasawuf amali adalah tasawuf dalam bentuk praktik. Yang selanjutnya, selain itu, Al-Zahabi nomor 673 sampai 748 Hijriah atau 1274 sampai 1347 Masehi menjelaskan ada dua macam jenis tafsir dengan pendekatan tasawuf, yaitu satu, tafsir al-sufi al-nazari adalah tafsir ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman ajaran-ajaran tasawuf. Yang kedua, tafsir al-sufi al-faidli atau al-isyari adalah takwil ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat terdalam yang hanya dapat dipahami oleh para sufi. Konsep psikologi sufi tentang struktur psikis manusia dalam buku Psychology of Sufism didasarkan kepada konsep mereka tentang realistis. Realistis memiliki tingkatan-tingkatan yang bersifat hierarkis, antara lain satu, alam lahud, yaitu suatu wilayah di mana hanya zat Allah yang ada. Yang kedua, alam jabarul, yaitu wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, alam malkut, yaitu lapisan langit spiritual yang dihuni oleh para malaikat. Yang keempat, arsy, yaitu batas wilayah kesatuan dengan keragaman. Yang terakhir ada alam nasut, yaitu alam material yang dihuni oleh para manusia dan alam materi serta benda-benda mati. Selanjutnya, dalam diri manusia terdapat sejumlah lapisan realistis, yaitu yang pertama ada lapisan fisikal, yaitu berupa sifat kebendaan atau tab yang berada di dalam materi. Yang kedua, ada lapisan nafsi yang setara dengan alam nasut. Yang ketiga, ada lapisan qalb yang setara dengan arsy. Yang keempat, ada lapisan al-ruh yang setara dengan alam malukut. Yang terakhir, ada lapisan kesadaran batin yang disebut dengan sir atau kafi yang setara dengan tingkat alam jabarut. Selanjutnya, menurut buku yang berjudul Mizan al-Amal karya Al-Ghazali tahun 451 sampai 505 Hijriah
atau 1059 sampai 1111 Masehi, menjelaskan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama al-nafas al-nabatiyah memiliki 3 daya, yaitu daya al-ghaziyah atau nutrisi, yang kedua al-murabbiyah atau tumbuh, yang ketiga muwalidah yaitu reproduksi, yang selanjutnya ada daya al-ghaziyah atau tumbuh, sedangkan al-murabbiyah merupakan daya yang membuat makhluk hidup terus-menerus dapat berlangsung hidup. Yang kedua al-nafis atau al-hanafiyah. Dalam tingkat ini daya-daya tersebut diistilahkan dengan junud al-qalb, yakni keseluruhan daya jiwa yang 3, yaitu al-bis atau al-mutasyun, yang disebut juga dengan iradah, yaitu daya dorong. Yang ketiga ada al-murahikah lialada, yaitu penggerak anggota-anggota tubuh yang disebut dengan al-qudrah. Al-mudrikah al-muta'arifah li'alasya, yaitu daya untuk menangkap suatu menjadi pengetahuan. Kekhususan jiwa manusia yang disebut dengan khasiyah al-insan terletak pada al-ilmu dan al-iradah, yang merupakan daya-daya substansial dan esensi jiwa manusia. Pengetahuan yang ditangkap oleh daya-daya yang ada pada junud al-qalb. Ilmu-ilmu yang ditangkap oleh daya-daya jiwa ini meliputi 3 macam ilmu, yaitu ilmu-ilmu dunia dan akhirat, hakikat, dan abstrak. Dan pengetahuan aksiomatis. Untuk lebih memperjelas hal ini, maka terlebih dahulu harus diuraikan tentang jenis ilmu pengetahuan yang dibagi kepada 2 macam, yaitu yang pertama ilmu akliyah dan ilmu syariah. Ilmu akliyah diperoleh dengan jalan taklid, mengikuti Nabi. Dua dari pengetahuan yang digolongkan kepada pengetahuan khas manusia, yaitu pengetahuan aksiomatis dan pengetahuan dunia akhirat termasuk dalam ilmu akliyah. Pengetahuan tentang hakikat belum termasuk di sini. Ilmu ini digolongkan ke dalam jenis ilmu lain yang disebut dengan ilmu mukasyafah atau ilmu batin, yaitu cahaya yang timbul di dalam batin setelah jiwa dibersihkan dengan cara-cara tertentu. Menurut M. Simuh, tahun 1352 sampai 1933 Masehi, di antara berbagai macam aliwal mythical state dalam konsep tasawuf, yang amat penting adalah fana, kasaf, dan marifatullah. Fana dan kasaf berkaitan dengan pengalaman kejiwaan yang mereka yakini sebagai penghayatan terhadap ilmu gaib. Puncak pengalaman tasawuf itu adalah marifat pada zat Allah yang menjadi tujuan akhir sufi. Al-Ghazali menggambarkan pengalaman kasaf ini dengan pengalaman yang tak dapat digambarkan. Di sini ada ayat yang artinya dari awal tarikat, pengalaman dimulai dengan terbitnya takbir dan penaksian alam gaib, sehingga mereka dalam keadaan bangun dapat melihat malaikat dan arwah para nabi, serta mendengarkan percakapan mereka dan mengambil pelajaran darinya. Kemudian pengalaman itu memuncak dari pensaksian dalam bentuk gambaran dan tamsil kepada suatu tingkat yang tak bisa diterangkan dengan kata-kata ini. Kusto dalam Lahfulan Al-Ghazali tahun 451 sampai 501 Hijriah atau 1059 sampai 1111 Masehi menjelaskan bahwa melalui pengalaman khas Yafi semacam ini, para sufi bisa melihat suratan nasib di Lauh Mahfuz, sehingga mereka bisa menguasai ilmu tanpa belajar dan bisa meramal apa yang akan terjadi. Cara untuk menggapai ilmu khasias itu adalah dengan al-mujahadah, menghilangkan sifat-sifat tercela
memutuskan hubungan dunia, memperbanyak ibadah, dan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Pengetahuan ini bukan merupakan perkembangan dari penajaman daya pikir, tetapi merupakan perolehan substansi esensial manusia dengan jalan membersihkan jiwa. Cara inilah disebut dengan cara zawek, yaitu suatu cara mencapai hakikat dengan penglihatan batin melalui latihan spiritual atau menempuh penderitaan-penderitaan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan yaitu dari penjabaran di atas dapat disimpulkan para sufi kebanyakan merupakan pengamal tasawuf atau tasawuf amali dan sedikit sekali yang menguraikan secara teoritis atau tasawuf nazari dan lebih sedikit pula memiliki keduanya sekaligus. Kekhususan jiwa manusia yang disebut dengan khasiyah qalb al-insan terletak pada al-ilmu dan al-iradah yang merupakan daya-daya substansial dan esensi jiwa manusia. Pengetahuan yang ditangkap oleh daya-daya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, apa nih, Pak? Posting pause. Play to